Pengertian PDRI. Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Latar belakang berdirinya PDRI. 1. Hancurnya ibu kota Indonesia yang pada saat itu berada di Yogyakarta oleh Belanda dengan agresi militer kedua pada bulan November hingga Desember 1948 dengan tujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia. Pada agresi militer ini, Belanda berhasil masuk dan menguasai Yogyakarta. Latar belakang yang kedua, ditawanya presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi lainnya yang kemudian diasingkan ke daerah yang berbeda dengan maksud dan tujuan tertentu. Latar belakang yang ketiga, untuk mengisi kekosongan pemerintahan, maka dalam sidang kabinet kemudian memutuskan untuk memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara selaku Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Proses pembentukan PDRI. PDRI dibentuk tidak lama setelah ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda pada 19 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II, di mana pada waktu itu para pemimpin Indonesia ditangkap dan diasingkan Belanda ke daerah luar Jawa. Sebelum ditangkap, Soekarno dan Muhammad Hatta menggelar rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara yang menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan sementara. Kemudian, Syafruddin Prawira Negara bersama Kolonel Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera mengunjungi Teuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera untuk mengadakan perundingan. Kemudian mereka langsung menuju Halaban, perkebunan teh yang berjarak 15 km di selatan kota Payakumbuh. Di sana mereka mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh pada 22 Desember 1948. Dan pada saat itulah kemudian mereka membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Sejak saat itu, PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda dan tokoh-tokoh PDRI diburu Belanda. Tujuan dari PDRI. Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi bertujuan untuk 1. Menunjukkan pada dunia bahwa pemerintah Indonesia tetap berdiri. 2. Menyelamatkan wajah Indonesia di mata dunia internasional. 3. Melindungi kepada negara dan wakilnya. 4. Menjaga keamanan umum. 5. Menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tidak dikuasai Belanda. Peran dari PDRI. PDRI berperan antara lain 1. PDRI sebagai mandataris kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. 2. Sebagai pemerintah pusat. 3. Sebagai kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Tugas dari PDRI. Tugas utama dari PDRI adalah untuk meneruskan perjuangan melawan Belanda dalam rangka mempertahankan Republik Indonesia serta menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia tetap ada. Dampak adanya PDRI bagi bangsa Indonesia. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya 1. Pemerintahan Indonesia masih bisa berjalan. 2. Seluruh rakyat Indonesia masih dapat terpimpin. 3. Bangsa Indonesia masih diakui keberadaannya di dunia internasional. 4. Secara hukum, pemerintahan Indonesia masih sah adanya karena masih berlangsung di wilayah Indonesia.
Kemudian ada dampak negatifnya. 1. Kurang jelasnya pemerintahan Indonesia. Ini membingungkan para pejuang perlawanan untuk bergerak. Yang kedua, daerah-daerah Indonesia belum bisa terpimpin dengan lancar dan sejalan. 3. Indonesia tidak dipimpin presiden dan wakil presiden, melainkan oleh para menteri. Yang keempat, terjadi dualisme pemerintahan antara Jawa dan Sumatera. Susunan pemerintahan PDRI. Sekitar 1 bulan setelah agresi militer Belanda, dapat terjalin komunikasi antara pimpinan PDRI dengan keempat menteri yang berada di Jawa. Mereka saling bertukar usulan untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan di Sumatera dan Jawa. Setelah berbicara jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa, maka pada 31 Maret 1949, Prawira Negara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan pemerintah darurat Republik Indonesia. Susunan pimpinan pemerintah darurat Republik Indonesia sebagai berikut. A. Mr. Syafruddin Prawira sebagai Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan. B. Mr. Susanto Tirtoprojo sebagai Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman dan Menteri Pembangunan dan Pemuda. C. Mr. Alexander Andreas Maramis sebagai Menteri Luar Negeri berkedudukan di New Delhi, India. D. Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo sebagai Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan. Selanjutnya ada E. Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan. F. Mr. Ignatius J. Kasimo sebagai Menteri Kemakmuran atau Pengawas Makanan Rakyat. G. Kiai Haji Masykur sebagai Menteri Agama. H. Mr. T. Muhammad Hasan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. I. Ir Indra Cahya sebagai Menteri Perhubungan. J. Ir Mananti Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum. K. Mr. Sultan Muhammad Rashid sebagai Menteri Perburuhan dan Sosial. Adapun pejabat di bidang militer yaitu 1. Letnan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. 2. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Jawa. 3. Kolonel R. Hidayat Marta Atmaja sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera. 4. Kolonel Muhammad Nazir sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. 5. Komodor Udara Hubertus Suyono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. 6. Komisaris Besar Polisi Umar Said sebagai Kepala Kepolisian Negara. Kemudian tanggal 16 Mei 1949 dibentuk Komisariat PDRI untuk Jawa yang dikoordinasikan oleh Mr. Susanto Tirtoprojo dengan susunan sebagai berikut. 1. Mr. Susanto Tirtoprojo mengkoordinir urusan kehakiman dan penerangan. 2. Mr. Ignatius J. Kasimo mengkoordinir urusan persediaan makanan rakyat. Ketiga ada R. Panji Suroso mengkoordinir urusan dalam negeri. Akhir dari PDRI. PDRI berakhir ketika perjanjian Romroyen yang disepakati oleh Belanda dan Indonesia disahkan pada 1 Juli 1949 tercapai. Pada perjanjian tersebut, semua tawanan politik yang diasingkan oleh Belanda dilepaskan tanpa syarat dan dikembalikan ke Yogyakarta. Maka pada tanggal 13 Juli 1949, Presiden RI R. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta.